Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita mendengar ada satu perbincangan yang cukup ramai dibicarakan di tengah masyarakat, yaitu salah satu bentuk penyimpangan, salah satu bentuk sikap dan tindakan yang keluar dari aturan agama yang telah diketahui luas, yaitu penyimpangan seksual yang biasanya di tengah masyarakat dikenal dengan istilah LGBT atau LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ada sebagian dari masyarakat yang memiliki kelainan ini, dan yang lebih berat dari itu, mereka tak sungkan-sungkan untuk mempromosikannya, bahkan langsung atau tidak langsung juga ingin menebarkan pemahaman dan kesimpulan yang sesat dan salah dalam agama ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan seksual seperti ini, homoseksual dan lain sebagainya, adalah penyimpangan yang dalam agama kita sudah jelas sekali kedudukannya. Yang tentu saja kita yakin apa yang diperintahkan oleh Allah pasti di sana mengandung kebaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana mengandung keburukan bagi kehidupan kita. Dalam Islam, perkara ini sudah bukan merupakan perkara yang diperbincangkan, karena para ulama sudah sepakat, sekali lagi sepakat, bahwa penyimpangan seksual, homoseksual, dan tentu saja yang sejenisnya adalah perkara yang diharamkan, baik berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ijma' dan kesimpulan serta kesepakatan para ulama. Dalam Al-Quran sebagaimana kita ketahui kisah Nabi Lut dengan kaumnya yang melakukan penyimpangan seksual ini. Bagaimana Nabi Lut memperingatkan kaumnya, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Apakah kalian akan melakukan satu fahisyah, kemungkaran, yaitu penyimpangan seksual ini atau homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di alam ini. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah mengatakan, "La'anallahu man amila amala qaumi Lut." Allah melaknat orang yang melakukan amalan dari perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu perbuatan homoseksual. Bahkan 3 kali Rasulullah tekankan hal itu. Dan juga para ulama sepakat menyatakan ini perbuatan yang haram. Tidak akan pernah kita dapatkan ada satu kitab yang diakui dalam kajian Islam dan khazanah Islam yang di sana ada ulama yang membolehkannya atau sekedar memperdebatkan boleh tidaknya. Ini sudah merupakan perkara yang sangat jelas bagi kita sebagai orang yang beriman. Maka tidak pada tempatnya jika ada seorang muslim, walau dengan alasan hak asasi manusia dan lain sebagainya, yang membenarkan perbuatan ini, yang membolehkan perbuatan ini. Sebab nyata sekali para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan seksual seperti ini pastilah di dalamnya mengandung keburukan yang sangat besar. Selain dari tadi bahwa Allah melarang, Rasulullah mencegah, para ulama menyatakan, dalam kehidupan sehari-hari pun akan kita lihat bagaimana bahaya dari penyimpangan ini. Sebagaimana kita ketahui, tujuan berkeluarga adalah mendapatkan keturunan. Nah, dengan adanya penyimpangan seksual ini, tujuan tersebut tidak akan bisa terpenuhi. Belum lagi berbagai macam penyakit, berbagai macam dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan seperti ini. Dan itu merupakan pernyataan yang sudah sangat diakui, bahwa di antara misalnya sumber tersebarnya penyakit AIDS di tengah masyarakat, salah satu sumber utamanya adalah penyimpangan seksual ini. Maka apalagi yang bisa kita perdebatkan dari bahaya penyimpangan seksual seperti ini?
Maka bagi seorang muslim, hendaklah perkara ini sudah merupakan perkara yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Dia terima ketentuan ini sebagai ketentuan dari syariat, dan kemudian bagaimana hal itu dia upayakan untuk dia jauhi dan dia hindari sejauh-jauhnya. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah orang yang ingin membela penyimpangan seksual ini dan membenarkannya dengan sejumlah dalih yang sebenarnya tidak layak untuk disampaikan, apalagi sebagai seorang mukmin. Di antara mereka yang mengatakan bahwa ini adalah hak asasi manusia, hak individu, dan seterusnya. Kita katakan, kalau seandainya atas nama hak asasi manusia setiap orang dapat berbuat apa saja, maka apa yang tersisa di dunia ini? Keburukan apa yang tersisa di dunia ini? Akan orang melakukan berbagai macam keburukan yang tidak terkendali. Kalau atas nama hak asasi semua orang dapat melakukan apa saja. Apalagi perbuatan penyimpangan seksual ini selain berdampak bagi dirinya, juga berdampak bagi lingkungannya. Diketahui secara umum bahwa tindakan ini cepat memberikan penularan kepada orang lain. Dan umumnya para pengidap penyakit ini, penyimpangan ini adalah buah dari interaksi dari orang yang sebelumnya mengidap kelainan yang sama. Maka mengatakan ini sebagai urusan hak asasi manusia tidaklah dibenarkan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kalau memang sudah bawaannya, hendaknya hal tersebut dimaklumi dan dibenarkan. Ini juga pendapat dan alasan yang lemah. Banyak pengamat, banyak penelitian menyatakan bahwa penyimpangan seksual ini bukanlah bawaan, tapi pengaruh lingkungan yang tidak membentuknya untuk memiliki sikap dan perilaku seksual yang benar. Apalagi kalaupun ternyata jika dia memang memiliki bawaan hal itu, kalau memang itu ada, maka tentu saja dia harus tetap merujuk kepada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibaratnya kita menghadapi penyakit, bukan kemudian kita diam atau membenarkan penyakit tersebut dalam diri kita, tapi harus kita atasi, kita obati, kita sembuhkan. Maka orang yang jika dia mengatakan ini sudah bawaannya, hendaknya dia harus menyadari bahwa itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Ibarat penyakit, dia sadari dahulu bahwa itu adalah penyakit, dan kemudian dia ambil langkah-langkah, dia ambil tindakan-tindakan yang nyata untuk menyembuhkannya. Masyarakat pun harus berusaha membantunya untuk menyembuhkannya, bukan malah menjerumuskannya dalam pelanggaran tersebut secara berkelanjutan. Ibarat orang yang sakit, jika dia menderita sakit tertentu, mestinya dia berobat ke seorang dokter agar penyakitnya sembuh. Begitu pula dengan kelainan seperti ini. Insya Allah, jika seseorang mengalami hal tersebut, lalu dia menyadarinya bahwa itu adalah penyakit, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk mencari penyembuhan, dia berkonsultasi dan mendatangi orang yang dapat menyembuhkannya dengan cara yang baik, selalu meminta kepada Allah, bertaubat kepadanya, dan mengharapkan ridhonya, maka insya Allah akan dia dapati kesembuhan tersebut. Dia akan kembali ke jalan yang lurus, menghindari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan terbukti hal tersebut sudah terjadi pada berbagai macam orang yang mengalami hal tersebut, dan kemudian dia sembuh dari penyakit tersebut. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, jauhkan kita dari perilaku penyimpangan ini yang sesungguhnya tak lain merupakan sumber kecelakaan dan kesengsaraan bagi kita dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.